Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi dan semoga Allah tunjukkan kita kepada arah kebenaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini tentunya kita harus selalu memikirkan kebenaran. Lebih banyak dan lebih besar daripada porsi ketika memikirkan tentang masalah rezeki kita. Karena sesungguhnya kita teringat kepada sebuah perenungan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalau nanti kalian hidup pada akhir zaman, kalian akan menjumpai setiap orang menyampaikan pemikiran, setiap orang menyampaikan narasi. Dan banyak orang pula yang menyampaikan Al-Quran, tetapi waqad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Tapi Al-Quran yang mereka sampaikan ternyata mereka lemparkan di belakang punggung mereka. Inilah yang menjadikan kita khawatir. Inilah yang menjadikan kekhawatiran kita, keresahan kita, kegelisahan kita. Menjadikan kita terus berdoa kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan permintaan kita tentang kebenaran harusnya lebih mendominasi daripada permintaan kita dalam urusan duniawi yang sifatnya remeh-temeh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita yang benar-benar adanya, dan Allah memberikan kekuatan bagi kita mengikuti yang benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita sebuah pelita yang batil-batil adanya, dan semoga kita mampu untuk menghindarkan, menjauhi, dan mencerai beraikan kebatilan itu pada teras kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini Allah mempertemukan kita di Taman Ilmu. Tentunya pertemuan di Taman Ilmu bukan pertemuan biasa, walaupun tampaknya sederhana. Terselenggara lewat Instagram, terselenggara lewat Zoom. Mungkin jauh lebih sederhana daripada acara konser, acara-acara kenegaraan yang mungkin luar biasa ditampilkan dengan packaging yang terbaik. Tapi walaupun taman-taman surga yang kita ikuti tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya taman surga ini tidak pernah sederhana di hadapan Allah. Karena sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan di taman surga akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kelapangan dalam kehidupan kita, dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan ilmu pada perjalanan kehidupan kita. Makanya betul kalau ulama salaf berkata, cukuplah disebut musibah orang yang di dalam hidupnya tidak pernah digerakkan hatinya untuk mendatangi ilmu, tidak pernah digerakkan hatinya untuk mendengarkan ilmu dan merealisasikan ilmu pada kehidupan mereka. Karena sesungguhnya, kalaulah bukan karena ilmu, apa kekuatan yang bisa menjadikan kita berjalan pada kehidupan ini? Menghambakan diri kepada Allah, taat kepada Allah kalau kita tidak memiliki ilmu. Karena ilmu merupakan sebuah kekuatan besar pada kehidupan kita. Ini ada sebuah kisah ya, beberapa hari yang lalu saya ikut pada sebuah acara di masjid komplek perumahan saya. Ada salah satu pengurus masjid yang beliau qadarullah terkena stroke hingga 3 kali. Sudah satu kali stroke, kena lagi stroke yang kedua kalinya, 3 kali stroke. Sampai akhirnya beliau down, beliau sempat frustasi, beliau sempat depresi. Kenapa stroke-nya berkali-kali? Sudah membaik, kena stroke kembali. Sudah membaik, kena stroke kembali. Sampai akhirnya ketika beliau merasa bahwasanya kehidupan tampaknya tidak adil untuknya ketika berulang-ulang stroke beliau rasakan, sampai akhirnya beliau down. Pada satu waktu, entah Allah yang menakdirkan, entah bagaimana Allah menakdirkan, beliau mendapatkan video kajian. Salah satunya dengan izin Allah video kajian kami tentang ahlul musibah dan ahlul afiyah, yaitu adalah orang yang mendapatkan musibah dengan penyakit bertubi-tubi ketika di dunia, dan ahlul afiyah, orang yang jarang diuji dengan penyakit. Maka ketika di hari kiamat ahlul musibah itu didahulukan di dalam hisabnya, dan ketika mereka dihisab, karena mereka bertubi-tubi mendapatkan penderitaan, mendapatkan sakit yang menjadikan mereka akhirnya tidak tersisa dosa mereka kecuali sedikit, karena sebagian besar dosanya sudah terhapuskan dengan penderitaan dan penyakit yang mereka terima ketika di dunia. Maka ketika dosa mereka yang tersisa hanyalah sedikit,
Maka Allah memberitahukan kepada malaikat, "U'tuhum salasan," kasihlah mereka 3, khairan manzilah wa afiyah. Berikanlah kepada mereka itu khairan, yaitu adalah surga. Berikanlah kepada dia, ahlul musibah ini, manzilah, kedudukan yang tinggi. Dan yang ketiga, berikanlah kepada mereka adalah afiyah, kekuatan yang besar untuk menggantikan kelemahan ketika di dunia. Maka ahlul musibah itu ditinggikan di tempat yang tinggi, saking begitu tingginya, sampai ahlul afiyah itu mendongakkan kepala untuk melihat tempat yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Maka beliau yang sudah 3 kali terkena stroke, yang down, frustasi, depresi, ketika berulang-ulang stroke itu beliau rasakan, ketika mendengarkan kajian itu, maka beliau lapang dadanya. Terciptalah ridho pada jiwanya, dan beliau menerima ikhlas ketika beliau menyadari bahwasanya itu merupakan perkara yang bisa memuliakan dirinya kelak pada waktu hari kiamat. Masya Allah ya, saya ketika mendengar beliau ngomong di depan saya, saat itu saya sebagai pendengarnya, beliau memberikan sambutan dengan susah payah beliau berjalan, memegang mic dengan tangan kiri karena stroke-nya di belah kanan. Maka Masya Allah, disitulah saya merasakan betul-betul ilmu adalah sebuah kekuatan. Ilmu adalah obat getirnya dari semua kekecewaan yang kita rasakan ketika bermuamalah dengan manusia. Kalau kita punya ilmu, maka inilah yang menjadikan kita paham, tidak ada anugerah yang besar yang Allah berikan kepada manusia kecuali anugerah ketika kita diberikan ilmu. Dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kalau kita sudah mendapatkan ilmu, kecuali tempat kita bersyukur hanyalah kepada Allah semata. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu pada kehidupan kita, dan semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal. Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk berdakwah dengan ilmu yang kita peroleh kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita, dan semoga kita diberikan kesabaran atas seluruh konsekuensi yang kita peroleh dalam setiap ilmu yang kita pelajari, dari setiap ilmu yang kita amalkan, dan bagaimana ketika kita berdakwah dan diuji dengan berbagai macam konsekuensi. Kepada Allah kita bersyukur. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati. Tahukah kita bahwasanya di antara salah satu karakteristik penduduk surga, dijadikan hati penduduk surga itu memiliki sifat sebagaimana hatinya burung dara atau burung merpati. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, afidatuhum misla afidati tahir. Sesungguhnya penduduk surga ketika mereka memasuki surga, hati mereka itu sebagaimana hatinya burung dara. Yang menarik adalah ketika Rasulullah memotret bahwasanya hatinya penduduk surga sebagaimana hatinya burung dara atau burung merpati, tentunya kita harus paham kenapa Rasulullah menjelaskan kepada kita dan menyoroti bahwasanya hati penduduk surga itu sebagaimana burung. Maka para ulama menjelaskan, dari para ulama salaf mengatakan bahwasanya hatinya para penduduk surga itu sebagaimana burung karena beberapa sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh hatinya burung. Karakteristik dan keistimewaan burung itu apa? Sampai-sampai penduduk surga hatinya diserupakan dengan hatinya burung. Yang pertama, sesungguhnya burung itu hatinya merupakan hati yang bertawakal kepada Allah. Sebagaimana di dalam satu riwayat diterangkan, taqdu himasan wa taruhu bitonan. Bagaimana burung itu ketika pergi pagi dalam kondisi kosong perutnya, dan ketika sore pulang dalam kondisi penuh perutnya. Artinya bahwasanya penduduk surga ketika mereka dulu menjalani kehidupan mereka di dunia adalah orang yang bersahaja pada kehidupan di dunia, memiliki tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah khawatir terhadap janjinya Allah, dan tidak pernah memudar keimanan dia kepada apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang disebut dengan hatinya burung yang tawakal. Keserupaan yang kedua, hatinya burung itu, keistimewaan hatinya burung itu yang kedua, hati burung itu hati yang takut. Makanya burung itu takut ketika kita menggerakkan tangan, ketika ada benda yang bergerak sedikit, ketika ada kerikil yang terbang, maka dia langsung terbang. Dia takut. Karena sesungguhnya begitulah penduduk surga. Penduduk surga itu adalah pemilik hati yang senantiasa berada pada ketakutan kepada Allah.
Dia selalu berpikir, apakah ini boleh ataukah tidak? Apakah ini boleh saya ambil ataukah tidak saya ambil? Selalu lahir ketakutan sebelum berkata, selalu lahir ketakutan sebelum berbuat, selalu lahir ketakutan dalam setiap dia bertindak ketika dia khawatir perkara-perkara itu akan mengundang kemurkaan Allah kepada dirinya. Sehingga dia memiliki ketakutan sebagaimana mudahnya burung untuk takut terhadap satu gerakan, terhadap satu lemparan, terhadap satu perubahan objek benda, maka benda langsung burungnya itu terbang karena rasa takut yang dimiliki oleh burung. Itu keserupaan yang kedua. Keserupaan yang ketiga, bahwasanya burung itu apa? Lembut, hatinya lembut. Karena sesungguhnya burung itu lembut sekali. Ketika burung itu sudah jinak kepada seseorang, maka dia lembut, dia mendekat, diusap, maka dia begitu lembutnya. Maka sesungguhnya itu pula yang kita harus soroti, bahwasanya para penempuh surga itu adalah mereka yang berhati lembut. Hati mereka ketika begitu lembutnya, maka sesungguhnya lembutnya hati penduduk surga sebagaimana lembutnya burung ketika mereka memiliki keistimewaan dengan kelembutan hatinya. Kita di dalam prolog, di dalam mukadimah kita hari ini, inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti ketika kita menginginkan surga dan menjadikan surga itu obsesi terbesar pada kehidupan kita, berarti kita memiliki tugas yang sama. Bagaimana hati kita ini harus memiliki hati sebagaimana burung. Hati kita menjadi hati yang tawakal ketika memandang dunia, jangan berlebihan, janganlah kita tidak merasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Jangan takut menjadi kekurangan ketika kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Maka itu yang kita harus sering tanamkan, terutama ketika kita dihidup pada zaman materialisme. Ingat, kecukupan itu bukan terletak pada angka deret, tetapi kecukupan itu terletak pada apa yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih untuk menjadi orang yang cukup. Karena cukup itu merupakan sebuah hasil dari sebuah proses seorang hamba untuk berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, kita tentunya berharap supaya kita memiliki ketakutan kita kepada Allah. Dari ketakutan itulah yang menjadikan kita menahan dari dosa. Dan yang ketiga, tentunya kita berusaha betul. Bagaimana hati kita bisa menjadi lembut sebagaimana lembutnya burung ketika mereka disifati sebagai hati penduduk surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu merupakan salah satu irisan, sebuah motivasi. Kenapa kita harus mempelajari tazkiyatun nafs, Ustaz? Supaya hati kita lembut. Supaya hati kita lembut. Lembut itu bukan berarti menafikan ketegasan, terutama kepada mereka yang melampaui batas. Tetap kita harus tegas kepada mereka yang melampaui batas. Tapi kelembutan itu harus mendominasi kehidupan kita. Orang yang lembut bukan berarti mereka tidak pernah tegas. Orang yang lembut bukan berarti dia tidak pernah keras. Orang yang lembut itu mereka adalah orang manusia biasa, terkadang keras, terkadang tegas kepada sesuatu yang berlebihan. Tetapi kelembutan itu mendominasi kehidupan mereka. Dan ketika kita ingin supaya hati kita disifati sebagaimana hatinya penduduk surga, kita harus melembutkan hati kita. Dan untuk melembutkan hati kita, salah satunya kita harus paham tentang tazkiyatun nafs, metode keilmuan, dari rumpun ilmu yang diwariskan oleh Nabi, diwariskan oleh para sahabat untuk kita pelajari, supaya kita mampu memberikan maintenance, memberikan perawatan, memberikan perbaikan kepada hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang lembut, sebagaimana hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami tentang pentingnya sebuah kelembutan di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita mempelajari materi tazkiyatun nafs. Sekarang mari kita buka materi tazkiyatun nafs halaman yang ke-32. Di sini disebutkan bahwasanya setelah kita mengetahui bagaimana indikator hati yang sehat, dan tentunya kita sudah belajar bahwasanya hati pada kondisi sehat dan sakitnya terbagi menjadi 3. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, ada hati yang mati, dan ada hati yang sakit. Dan tentunya kita sudah mempelajari satu persatu bagaimana indikator hati yang sehat. Kita tinggal meraba, kita mendiagnosa pada diri kita, apakah diri kita termasuk pemilik hati yang sehat ataukah tidak. Dan tentunya kita sudah mempelajari itu cukup panjang. Beberapa kali pertemuan membahas tentang indikator hati yang sehat. Kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang hati yang sakit.
Ini tentunya juga kita harus pelajari dan harus kita mengerti tentang hati yang sakit itu indikatornya bagaimana. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan kebaikan kalau kita tidak mengetahui keburukan. Alim tu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mempelajari keburukan bukan untuk mengamalkan, tetapi aku mempelajari keburukan supaya aku mampu menjaga diriku dari keburukan itu. Kita kalau ingin hidup sehat, bukan hanya memperhatikan pola makan sehat. Tapi ketika kita sehat, maka kita harus memperhatikan. Maka kita harus memperhatikan apa pantangan-pantangan yang harus kita tinggalkan. Supaya kita betul-betul mengetahui keburukan pantangan itu untuk tidak konsumsi. Supaya hidup kita sehat. Sama, ketika kita baru membicarakan tentang hati yang sehat, kita juga harus membicarakan hati yang sakit. Bagaimana indikatornya, bagaimana penjabaran, penjelasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hati yang sakit, supaya kita mampu meraba, kita mampu mendiagnosa. Kalau hati saya bukan terkategori hati yang sehat, apakah hati saya terkategori hati yang sakit? Ini penting, karena dengan mengetahui positioning hati kita dan bagaimana kondisi hati kita bisa untuk mengatur langkah kehidupan kita. Contoh. Saya kalau ngerti tentang kondisi mobil saya, tentunya saya akan merencanakan sesuai dengan kondisi mobil saya. Kalau mobil saya misalkan bermasalah mesinnya, terutama pada tanjakan, tentunya saya tidak akan berani membawa mobil saya ke tempat-tempat tinggi, ke Dieng, ke Tawangmangu, tempat-tempat yang jelas tinggi. Saya tidak akan berani membawa ke tempat yang tinggi. Kenapa? Karena saya tahu kondisi mobil saya bermasalah pada mesin, terutama pada tanjakan. Tapi kalau saya tahu kondisinya bagus, masih baru, kita membelinya baru, tidak ada masalah pada mesin, maka tidak masalah kita pergi kemanapun bersama keluarga, kita enjoy, kita menikmati. Ya karena kita paham kondisi mobil kita. Sama dengan kita mengetahui kondisi hati, itu akan mempermudah kita. Kalau ternyata hati kita sadar, wah hati saya ini hati yang sakit. Maka tentunya kita harus memprioritaskan. Malam kita, pagi kita, siang kita memperhatikan bagaimana memberikan maintenance dan perawatan kepada hati supaya hati yang sakit berangsur-angsur sembuh. Dan itu yang menjadi poin penting kenapa kita harus mengetahui kondisi hati. Positioning hati pada kondisi dan keadaan itu harusnya dimengerti. Jangan sampai kita sebagai pemilik hati hidupnya selayak robot yang tidak pernah memperhatikan hati. Makanya berbahaya orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya. Lalu sudah tidak pernah diperhatikan hatinya, giliran ada sesuatu. Lalu dengan PD-nya dia berkata, saya mendengarkan kata hati saya. Nah itu kan menjadi masalah. Bagaimana ada orang tidak pernah memperhatikan kondisi hatinya, tidak pernah dia memperhatikan kesehatan hatinya. Ketika tiba-tiba ada masalah, maka tiba-tiba dia berkata, saya mendengarkan kata hati. Itu bukan kata hati. Itu kata setan, itu kata syahwat. Karena terkadang kita tidak bisa membedakan bagi orang yang tidak pernah memberikan maintenance pada hati. Kadang-kadang dia tidak bisa membedakan apakah itu kata hati, apakah itu kata setan, apakah itu kata nafsu. Ya. Contohnya nih, ada orang yang misalkan, ada orang yang mereka itu melakukan tindakan dosa. Misalkan mereka pacaran sampai berzina dan lain sebagainya. Lalu ketika ditanya, kenapa kamu sering dikecewakan, kamu berzina dengan dia? Lalu dia berkata, saya mendengarkan kata hati saya kalau dia itu sayang sama saya. Itu bukan kata hati, itu kata syahwat. Itu kata setan. Nah inilah bahayanya. Makanya kembali tadi, cukuplah seseorang itu mendapatkan musibah kalau kita sebagai empu pemilik hati tidak pernah memperhatikan hati kita. Kita sering memperhatikan fisik kita sering memperhatikan penampilan kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana kondisi hati kita. Kita tidak pernah memperhatikan kondisi hati. Makanya betul, hari ini merupakan hari di mana keramaian manusia dan kerumunan manusia lebih banyak memperhatikan penampilan fisiknya daripada penampilan hatinya. Hatinya sudah dalam kondisi genting, tapi dia tidak pernah menyadari, karena yang selalu dia perhatikan adalah kulitnya, keputihannya, kecerahannya, kecantikannya, ketampanannya. Tapi dia lupa bagaimana menyoroti kondisi hatinya. Dan ini adalah sebuah musibah. Musibah itu adalah ketika manusia
yang diberikan oleh Allah perangkat begitu lengkap dan begitu istimewa, dan perangkat yang paling istimewa itu adalah hati, dia tidak pernah memperhatikan hatinya, maka sesungguhnya kehidupan robot bisa jadi lebih baik daripada kehidupan manusia yang diberi hati tetapi dia tidak pernah memberikan porsi perhatiannya kepada hatinya. Kalau hati sudah rusak, dikuasai syahwat, dikuasai setan, matanya, telinganya, tangannya, kakinya akan dikendalikan oleh syahwat. Dan hatinya sudah mati sebelum dirinya mati menuju ke alam kubur. Makanya saya sudah pernah menyampaikan sebuah perenungan untuk kita semuanya. Musibah besar itu ketika ada seseorang hatinya mati terlebih dahulu sebelum jasadnya yang mati. Saya ulang kembali. Kita sambil berdoa, Allahumma inna na'udzubika min syaqa'il qalbi. Musibah itu adalah ketika ada seseorang manusia yang mereka itu mati hatinya terlebih dahulu sebelum mati fisiknya. Jadi hatinya sudah mati dulu. Karena dia sudah mengirimkan tanda minta tolong, ya, SOS, sudah dikirimkan hatinya. Berulang-ulang hatinya mengirimkan tanda itu. Tapi empu pemilik hati itu tidak pernah memperhatikan. Akhirnya mati. Dan ketika hati itu sudah mati, maka banyaklah kerusakan yang terjadi. Dan akhirnya ketika mati, bertemulah hati yang busuk untuk bertemu fisik yang segera membusuk. Dan itu adalah dua kebusukan yang paling berat sebelum bertemunya dengan tanah-tanah di kuburan. Nah, inilah yang menjadikan kita mengetahui betapa perkara ini menjadi sebuah perkara yang harus senantiasa mendapatkan perhatian dari kita. Sekarang mari kita buka halaman ke-32. Pada halaman ke-32 kita akan membahas tentang penyebab sakitnya hati. Sebelum kita membahas tentang penyebab sakitnya hati, tentunya kita harus paham ada perbedaan antara sakit hati dengan sakit fisik. Itu kan ada sesuatu yang berbeda. Banyak di antara kita, walaupun ini tampaknya sederhana, terkesan normatif, tapi sebenarnya banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak paham apa bedanya antara sakit hati dengan sakit fisik. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita bedah antara perbedaan sakit hati dengan sakit fisik. Sakit fisik itu sesuatu yang sifatnya terkena kepada fisik. Sifatnya bisa menjadi sembuh dan bisa menjadi lebih parah yang menyebabkan kematian. Itu sakit fisik. Tetapi sakit hati kalau tidak segera mendapatkan penanganan, pasti akan ditambahkan rasa sakitnya. Dan ketika bertambah semakin parah. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya orang munafik itu, di hatinya ada penyakit. Dan Allah menambahkan terus penyakit-penyakit itu. Jadi orang yang lalai untuk memperhatikan hatinya, sampai hatinya berkarakter sebagaimana karakternya orang munafik, hati yang berkarakter munafik itu kalau sakit, maka ditambahkan sakitnya. Makanya kadang-kadang kita mendapati ya, sepak terjang ada seseorang yang mengaku dirinya muslim dengan berbagai macam karakternya dia ketika membenci Islam, membenci kebenaran, hanya mengejar duit, hanya mengejar jabatan. Kadang-kadang kita berpikir, kok gitu amat ya jadi manusia? Maka setelah kita mengetahui itu terus saja bertambah lebih parah, bertambah lebih parah. Disitulah kita paham, apabila ada orang terindikasi dengan hati yang sakit pada karakter hati yang munafik, justru semakin ditambahkan oleh Allah penyakit itu kepadanya. Dan Allah sudah menegaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah mendapati di hati mereka ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit itu. Ini yang kita khawatirkan. Kalau Allah sudah menambahkan penyakit, lalu siapa yang bisa mendatangkan obatnya? Ya, makanya pemilik dari kemunafikan itu, makanya salah satu di antara amalan terburuk manusia itu adalah kemunafikan. Itulah bedanya antara hati yang sakit dengan fisik yang sakit. Yang kedua, apabila seseorang itu mengalami fisik yang sakit, maka ketika dia ridho dengan fisik yang sakit, siapapun yang mengalami fisik yang sakit, maka menggugurkan dosanya setiap waktunya dan setiap saatnya. Jadi kalau ada orang menderita penyakit, maka ketika dia
menyetel hatinya untuk ridho, dia terima sakit itu, dia tidak marah, dia tidak kecewa, dia tidak protes, maka penyakit yang dia terima berubah menjadi mesin untuk membersihkan seluruh dosa dan seluruh maksiat. Jadi penyakit itu kayak mesin cuci, membersihkan kotoran-kotoran pada hidupnya. Jadi kalau kita ngelihat ada seseorang sakit, kita sakit, atau fulana sakit, atau suami kita sakit gitu. Sebenarnya kalau kita melihat penyakit, kacamata orang mukmin itu melihat penyakit itu mesin cuci. Untuk menghilangkan dosa dan menghilangkan kotoran-kotoran kemaksiatan yang pernah dia lewati dalam perjalanan lembar hidupnya. Itu kalau fisik yang sakit. Makanya tidak mengherankan, ada sebuah kisah nyata ini. Ada seseorang yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat Nabi. Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat Nabi. Maka dia atau beliau pernah mendengar sebuah sabda Rasulullah SAW, la tasubbul humma, fa innal humma yukaffirus sayyi'at. Jangan mencela penyakit demam. Penyakit demam itu menggugurkan dosa. Ketika Ubay bin Ka'ab mendengar ucapan ini dari Rasulullah SAW bahwasanya penyakit demam menggugurkan dosa, maka langsung Ubay bin Ka'ab memohon kepada Allah dengan permohonan yang unik, permohonan yang tidak wajar di kacamata awam orang biasa kayak kita. Apa yang diminta oleh Ubay bin Ka'ab? Ya Allah, kalau memang demam itu menggugurkan dosa, maka berikanlah dan timpakanlah kepada diriku demam. Demam yang tidak memberatkan, demam yang tidak menyulitkan aku, demam yang aku harapkan menggugurkan dosaku. Maka ketika Ubay bin Ka'ab berdoa dengan doa itu, dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Ubay bin Ka'ab menjadi sahabat semenjak dia berdoa dengan doa itu. Semenjak sore beliau demam sampai pagi. Maka ketika pagi demamnya turun. Dia bekerja, beraktivitas bagaimana biasanya. Kalau menjelang matahari tenggelam, demam lagi. Sampai pagi matahari terbit. Sampai beliau meninggal dunia. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau fisik yang sakit, sesungguhnya fisik yang sakit itu melihatnya penyakit itu mesin cuci. Mesin cucinya orang beriman itu ya penyakit yang dia peroleh dan ujian yang dia dapatkan. Jadi kalau ada orang kok dia mendapati sakit, Allah sedang mengirimkan mesin cuci akhirat untuk dia. Supaya dalam kehidupan di akhirat, dia tidak terlalu banyak mencuci dosanya dengan api neraka. Karena sudah tercuci dengan seluruh penderitaan penyakit yang dia terima ketika di dunia. Ya. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu justru menambah kehinaan di sisi Allah. Walahum adzabun muhin. Mereka mendapatkan adab yang menghinakan. Jadi ketika ada orang kok sakit hatinya, maka semakin lama hatinya sakit, maka semakin menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dan itu berbeda dengan orang yang apabila mendapatkan sakit pada fisiknya. Yang ketiga, yang paling nampak perbedaan antara hati yang sakit dan fisik yang sakit, maka fisik yang sakit itu menyebabkan kita tidak doyan untuk mengkonsumsi banyak makanan. Orang kalau sedang sakit itu ya tidak doyan makan, nggak doyan minum, dia nggak doyan apapun. Bahkan makanan favoritnya pun akan dia tolak ketika dia lagi sakit karena fisiknya sakit. Maka beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu menyebabkan seluruh ketaatan itu menjadi hambar, seluruh ibadah itu menjadi berat. Ketika seseorang itu pada kondisi hatinya sedang sakit. Qiraah Quran menjadi sulit, sholat berjamaah menjadi berat, khidmah kepada suami menjadi sukar, baik kepada istri menjadi beban. Itu semuanya akan dirasakan ketika orang itu hatinya sakit. Kalaulah orang yang sakit menjadikan hambar semua makanan walaupun gurih, manis, asin akan tampak pahit bagi mereka orang yang sedang sakit, maka sebagaimana itulah hambar yang dirasakan orang ketika mereka hatinya sakit, dan itu yang berbahaya. Maka itulah yang berbahaya. Kalau hati sudah sakit, maka akhirnya seluruh ketaatan menjadi hambar.
Ketika ketaatan, ketika ibadah telah menjadi hambar, apa yang bisa dilakukan? Kalau sudah terus-menerus akan menyebabkan dia berdiri di pinggir jurang kerusakan. Itulah bahayanya kalau kita membiarkan hati yang sakit. Maka itulah perbedaan yang kita jumpai ketika kita membicarakan hati yang sakit dibandingkan dengan fisik yang sakit. Maka setelah itu, maka akhirnya kita paham tentang masalah itu. Sekarang mari kita mencoba untuk mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita dalam hadis riwayat Muslim tentang kondisi dan keadaan hati yang sakit. Tu'radul fitanu alal qulub ka'irdil hasir udan fa ayu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuktatun saudaun. Musibah atau fitnah yang masuk ke dalam hati seperti diayamnya tikar selai demi selai. Hati manapun yang menerima akan tertitiklah padanya setitik noda hitam. Jadi yang menyebabkan hati yang sakit itu adalah musibah yang disebut dengan fitnah. Fitnah itu sesuatu yang menguji kita di dalam perkara agama. Itu namanya fitnah. Fitnah itu bisa jadi dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah itu bisa jadi karena pemikiran yang salah atau datang dari syahwat. Maka ketika fitnah itu sudah masuk kepada hati manusia karena kurangnya penjagaan manusia terhadap pintu-pintu, terhadap angin-angin fitnah, lalu dia tidak menjaga hatinya dengan sepenuh hati, terbuka itu hatinya, lalu masuklah pintu-pintu fitnah, masuklah angin fitnah itu. Dari syahwat, dari pandangan, dari dosa, dari kemaksiatan, dari pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Yang pemikiran itu bertentangan dengan pemikiran Rasulullah. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka sebagaimana diayamnya tikar selai demi selai. Jadi begini. Jadi dosa itu kemudian akhirnya membentuk anyaman dia. Dan menjadikan lembaran itu menjadi hitam. Karena terbentuk dari berbagai macam syahwat dan berbagai macam syubhat yang dilihat dan direspon oleh manusia. Ya. Jadi kita harus hati-hati ya. Sesuatu yang kita harus betul-betul waspadai bukan sekedar syahwat. Yang juga sangat kita harus hati-hati itu adalah syubhat. Sesuatu yang tampaknya angin surga tetapi justru di dalamnya adalah neraka karena berisi pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Itu namanya syubhat. Sesuatu yang samar-samar, tetapi di dalam samar-samar itu kalau dibuka ternyata bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dinamakan syubhat. Maka ketika itu direspon oleh hati manusia karena kurangnya ilmu, kurangnya ketakwaan, akhirnya dia sering melakukan kemaksiatan, sering merespon pemikiran-pemikiran semacam itu, maka akhirnya menjadikan hati itu sebagaimana anyaman yang dia di atasnya itu ada titik-titik hitam. Karena dosa itu baik dari perkara syahwat ataupun dari perkara syubhat, dosa itu berdampak dan dosa itu memiliki damage, memiliki kerusakan. Daya rusaknya itu apa? Menjadikan hati bisa menjadi hitam. Sadar atau tidak sadar, dosa itu bisa membuat hati menjadi hitam dengan titik-titik yang terkumpul. Jadi kalau kita harus paham ya, dosa itu dahsyat kerusakannya. Daya rusaknya dosa itu dahsyat. Karena yang merusak keindahan alam ini itu karena dosa. Makanya berulang-ulang saya sering menyampaikan, fisik manusia saja terpengaruh karena dosa manusia. Yang asalnya tingginya 60 hasta, lalu berkurang, lalu akhirnya tidak sampai 2 meter, tidaklah berkurang tinggi dan fisik manusia kecuali karena dosa yang dilakukan manusia berefek langsung kepada fisiknya manusia pun mengalami dampaknya secara langsung. Batu surga, Hajar Aswad pun langsung menjadi hitam. Itu efek dosa. Masya Allah ya. Betapa luar biasanya kenapa dosa itu diletakkan oleh Allah batasan yang tegas pada kehidupan manusia. Karena dosa itu betul-betul merusak. Maka
yang ditimbulkan dari dosa yang dilakukan manusia itu bukan hanya merusak alam, tapi hati pun menjadi hitam. Ada titik hitamnya, ada titik hitamnya, ada titik hitamnya. Berdasarkan banyaknya dosa yang direspon oleh mata, direspon oleh telinga, direspon oleh mulut. Setiap kita merespon dosa, maka yang pertama kali merasakan efek dari apa yang dilakukan dosa oleh mata, pikiran, akal, telinga, itu yang merasakan pertama kali hati. Makanya saya berulang-ulang sering menyampaikan bahwasanya organ tubuh yang paling lelah itu hati. Karena ketika mata melihat, hati yang merespon dan hati yang berpikir. Ketika kamu mendengar sesuatu, maka hatimu yang berpikir dan merenungkan apa yang kamu dengar. Berapa banyak satu pandangan yang lepas kepada seseorang, maka hatinya harus menanggung beban dari apa yang dia pandang sepanjang hidup. Itulah beban hati. Itulah beban hati. Organ tubuh yang paling cepat lelah itu hati. Lelah dia. Lelah dia. Ya. Makanya kenapa kita harus sering-sering mengistirahatkan hati. Karena hati kita itu hati yang paling lelah. Organ tubuh yang paling lelah. Melebihi lelahnya kaki, melebihi lelahnya pinggul ketika sering duduk. Itu masih lelah hati. Cuma nggak kerasa dengan apa yang dirasakan kaki ataupun pinggul. Kalau kaki dan pinggul itu kan langsung ngasih sinyal. Nyut-nyutan, terus pegel, kerasa. Itu kalau kaki dan pinggul. Kalau hati terkadang sinyalnya tidak terbaca oleh pemilik hati. Tapi dia organ yang paling lelah. Karena terus berputar. Berapa banyak gara-gara pendengaran, hati harus menanggung apa yang didengarkan selama setengah jam sepanjang hidup. Itu hati. Ya. Maka kembali. Kalaulah ada hati yang pintunya terlalu terbuka, lalu akhirnya karena pemilik hati itu terbiasa melakukan kemaksiatan, merespon perkara-perkara syubhat yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, maka nakatat fihi nuktatun saudaun. Maka di dalamnya, maka hati itu akan tertitiklah titik-titik hitam lalu terkumpul. Faman angkaroha, siapapun yang mengingkari itu naktatan fihin nuktatun baydaun hatta ta'udal qulub ala qalbaini. Tapi kalau dia berusaha menolak, dia ada syahwat, dia ada syubhat, dia tolak. Dan dia sering bertobat, dia sering beristighfar kepada Allah, maka titik-titik hitam itu akan berubah memutih. Memudar hitam itu lalu berubah menjadi putih. Berdasarkan kepada penolakan kita kepada dosa dan tentunya komitmen kita untuk bertobat kepada Allah. Maka sampai akhirnya pada lapisan hatinya itu akan menjadi titik cahaya putih. Lalu hatta ta'udal qulub ala qalbaini, maka sesungguhnya hati nanti akan terbagi menjadi dua. Jadi hatinya manusia itu berdasarkan kepada respon kepada dosa dan syubhat, maka sesungguhnya hati manusia itu ada dua. Yang pertama qalbun aswadun marbaun kalgus mukhadmu. Maka yang pertama adalah hati yang hitam legam, cekung seperti gayung yang terbalik. Seperti lihat penggorengan yang dibalik. Ada hati yang semacam itu. Dia tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Jadi kalau dia sudah terbiasa dosa, maka akhirnya hatinya menjadi betul-betul hitam. Kalau sudah betul-betul hitam, dia tidak tahu kebaikan, dia tidak tahu kebenaran, dia tidak pernah mengingkari kemungkaran. Karena untuk mengenali kemungkaran, karena untuk memberikan pengingkaran kepada kemungkaran, mengenali kebaikan dan kebenaran itu harus pakai hati yang bersih. Lah hatinya ini tertutup. Ya ibaratnya kayak handphone kita, alat sinyalnya itu lagi kotor. Dan itu berpengaruh kan. Misalnya kita mendapati router, lalu sedang bermasalah, maka akhirnya dia tidak bisa menangkap sinyal. Maka kalau hati itu sudah kotor, sebagaimana kata Rasulullah, kalau hatinya sudah kotor, aswad marba, kalau dia sudah hitam legam, kayak panci yang terbalik, kalau sudah hitam legam, konsekuensinya dia tidak pernah mengenali kebaikan. Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran. Makanya terkadang kita mendapati ada seorang manusia, hanya untuk membedakan baik dan buruk saja tidak bisa. Belum membedakan antara benar dan salah, yang tentunya lebih rumit. Karena yang lebih gampang itu memahami ini baik, ini buruk. Itu sudah tidak bisa. Apalagi memahami yang benar dan salah. Yang hak dengan yang batil lebih sulit. Kenapa kok dia tidak bisa mengenali kalau ini tuh salah? Karena hatinya sudah hitam. Ibaratnya sinyal, alat sinyalnya sedang rusak.
Walaupun casingnya sedang dalam kondisi bagus, mungkin casingnya bagus, tapi di sininya rusak. Untuk menerima sinyal itu rusak. Hati manusia itu kayak penerima sinyal ini. Ketika penerima ini rusak, maka akhirnya tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima pelita yang datang dari Allah. Ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk. Udah nggak bisa dia. Karena rusak, terlalu hitam. Makanya ada orang yang mereka itu kalau sudah parah, orang yang parah melakukan dosa itu apa? Orang yang parah ketika melakukan dosa datang dari hati yang sudah menghitam. Orang yang parah ketika melakukan dosa itu adalah orang yang melakukan dosa tetapi tidak pernah menyadari kalau apa yang dia perbuat dosa. Itu sudah parah berarti. Ya. Orang melakukan dosa tapi dia sudah tidak merasa berdosa karena lingkungan membenarkan. Dia mendapatkan dukungan, dia mendapatkan loyalitas, dia mendapatkan tepuk tangan. Maka semua perkara itu dari apa yang dilakukan oleh dosa itu semakin menjadikan hatinya menghitam legam. Hitam legam sampai setitik putih pun sudah tidak ada. Ada nggak orang yang homo karena dia mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan riuhnya orang memuji, mengatakan dia orangnya tidak fake, orangnya betul-betul tidak munafik apa adanya. Yang itu sebenarnya kata-kata setan sebenarnya supaya orang itu terus berbuat dosa dan kemaksiatan. Akhirnya dia tidak lagi merasa bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu salah. Yang akan dilakukan oleh hati kalau sudah hitam itu apa? Mencari pembenaran atas hitamnya dosa yang dia kerjakan. Masya Allah ya penjelasan Nabi. Kena betul. Masya Allah penjelasan Rasulullah ini. Maka kalau sudah hitam semacam itu tidak bisa diapa-apain sudah. Walaupun tetap mereka menjadi objek dakwah. Tapi kita harus siap kalau sudah berhadapan dengan pemilik-pemilik hati yang sudah hitam legam semacam ini. Mereka tidak pernah merasa bersalah. Dan ini parah. Orang yang pacaran itu kan kalau boleh dibagi secara sederhana ada dua. Ada orang yang pacaran merasa bersalah. Dalam hatinya itu tahu ini salah. Tapi ada orang yang pacaran berzina, gonta-ganti pasangan, dia tidak pernah merasa bersalah. Oh banyak. Dan yang kedua itu lebih parah daripada yang pertama. Ada orang yang mereka tidak pakai hijab, ya. Tapi yang pertama, dia tidak merasa berdosa karena dia sudah mendapatkan lingkungan yang salah, lingkungan membenarkan sikapnya untuk tidak perlu pakai hijab gitu. Akhirnya dia tidak merasa bersalah. Ada orang yang tidak pakai hijab tetapi dia tahu ini salah dan satu waktu saya akan berhijab. Ini beda, di sisi Allah itu beda. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan akhirnya kata Nabi, kalau orang itu sudah terlalu banyak merespon dosa, titik hitamnya itu semakin banyak. Sebagaimana jelaga hitam, sebagaimana panci kalau sudah dibalik, panci hitam itu tidak ada putihnya sama sekali karena sudah terlalu terbakar dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam dosa. Akhirnya kata Nabi, Masya Allah ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron. Dia tidak ngerti yang baik itu apa. Dia tidak ngerti yang buruk itu apa. Dan dia juga tidak ngerti bagaimana mengingkari kemungkaran. Walaupun mungkin dia masih mengenal Allah. Tapi dia tidak mengenal. Seluruh syariatnya Allah dia tidak kenal. Seluruh syariatnya dia Allah tidak kenal. Dia kenal Allah tapi tidak mengenal syariatnya. Baik, benar, nggak paham. Baik, buruk, nggak ngerti. Hak, batil, nggak paham. Dan ini merupakan salah satu di antara hukuman Allah di dunia kepada orang semacam ini. Orang semacam ini biasanya setan itu akan mengirimkan orang-orang yang akan mendukungnya. Setan akan mengirimkan orang yang mendukungnya. Setan akan mengirimkan tepuk tangan untuknya. Setan akan terus menghadirkan referensi narasi untuk menjadikan apa yang dia lakukan itu tampak benar bagi pelakunya. Orang yang homo, orang yang lesbian, apakah semuanya merasa berdosa? Ada yang merasa berdosa, berusaha untuk bangkit, berusaha untuk kembali ke track yang benar. Tapi tidak sedikit banyak orang yang mereka ketika melakukan homo, ketika melakukan lesbian, ternyata mereka merasa baik-baik saja. Kenapa? Banyaknya tepuk tangan yang mereka peroleh dan banyaknya loyalitas atau banyaknya dukungan yang diberikan kepadanya. Tanpa disadari itu dibuat oleh setan.
supaya dia semakin tenggelam dengan dosanya. Itu kalau sudah hati menjadi hitam dan akhirnya menjadi parah. Kalau sudah semacam itu menjadi parah. Kemudian kata Nabi, adapun yang lainnya wa qalbun abiyat la tadurhu fitnah ma damatis samawati wal ardu, dan ada hati yang putih yang terus digosok dengan berbagai macam penjagaan. Kalau berbuat dosa, beristighfar selalu, mendapatkan terus menambah ilmunya supaya dia mampu menepis yang syubhat pada kehidupan dia, menghambakan diri kepada Allah, maka tidak akan membahayakan fitnah apapun selama berputarnya atau selama langit dan bumi masih ada. Nah, disinilah kita akhirnya memahami betul, itulah manusia. Jadi kita ini mendapati ada dua. Jadi Nabi itu secara sederhana mengklasifikasikan hati manusia itu ada dua. Ada hati, pemilik hati, setiap dia berbuat dosa atau dia mendengar sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, maka dia cepat tersadar. Langsung dia bergegas untuk beristighfar, langsung dia bergegas untuk membersihkan, supaya permukaan hatinya tetap bersih. Ada yang sebaliknya, ada orang yang mereka itu memiliki hati itu cuek dan terus merespon dosa, merespon terus fitnah, merespon apapun, dan dia merasa tahu. Tidak pernah ngaji, tidak pernah meningkatkan pemahaman dia terhadap sunnah, tidak pernah paham tentang kebenaran yang diusung oleh kitabullah dan sunnah. Dia selalu merasa benar, merasa pintar terus. Dia selalu merasa pintar, merasa tahu dalam segala perkara. Nah, ini yang berbahaya. Maka ketika sudah semacam itu, maka akhirnya inilah yang menjadikan akhirnya hati itu bisa menjadi berantakan. Hati yang sakit sangat berpotensi menyebabkan matinya hati. Makanya ketika hati kita sudah tahu semacam ini, berarti kita harus mulai memahami. Kita sudah mulai mengkerucut. Kalau hati terbagi menjadi dua, ada hati yang sensitif terhadap dosa, terhadap perkara yang salah. Ada hati yang tidak sensitif terhadap dosa dan terhadap sebuah kesalahan. Kita tentunya ingin yang pertama. Lalu kemudian apa yang harus kita waspadai? Supaya yang masuk kepada hati kita itu tidak berubah menjadi polusi dan radiasi. Disitulah nanti kemudian para ulama lalu membahas ada 4 racun hati itu yang harus betul-betul kita perhatikan. 4 racun hati ini, kalau tidak kita sikapi dengan baik, maka radiasi dan polusi akan didapatkan hati kita setiap waktu, setiap saat tanpa kita sadari. Dan ingat, para ulama sudah memberikan sebuah peringatan baik kepada kita. Hidup pada zaman fitnah, salah satu konsekuensinya, kamu akan mendapatkan radiasi dan polusi yang jauh lebih banyak daripada orang yang tidak hidup pada zaman fitnah. Dan kita hidup pada zaman fitnah. Apa 4 racun hati itu? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita berikutnya.